Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk ini Tuhan. Terima kasih Kau masih memberi kepada kami pukul untuk mendengar. Terima kasih semua hanya Tuhan kita pribadi dari biar Roh Kudus Kau yang menjamu dilepas kuning satu biar engkau pertobatan yang roh nas mereka Tuhan. Beri mereka seperti tanah untuk ditaburi dengan Tuhan. Apa ditabur hidup mereka kembali sia-sia. Tapi akan makan yang murni. Terima kasih ya Tuhan. Saya Tuhan. Setiap sampaikan. Aku juga Tuhan artinya biar Kau yang urap hingga bisa besar. Terima kasih percaya Tuhan, kemuliaan-Mu nyata atas hidup kami. Kemuliaan-Mu turun di lapas Kembang Kuning Tuhan dan mengubahkan hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Iya, shalom. Pagi hari ini saya mau sharing tentang hidup kita sebagai anak Allah. Kita kan tahu ya, kita itu anak Allah. Berarti Allah, Tuhan itu Bapa kita kan? Nah, artinya kalau kita itu sebagai anak, jadi apa yang Bapa kita punya itu juga menjadi milik kita kan? Iya, Bu. Allah kita kan punya semuanya, seluruh isi bumi ini, itu kan Bapa kita yang punya kan? Kaya kan? Berarti harusnya kita juga kaya kan? Betul nggak? Betul, Bu. Iya. Misalnya kan bapak kita nih, ayah kita di dunia deh contohnya. Itu punya rumah yang besar, kaya raya. Nah berarti rumahnya itu milik kita juga kan? Iya, Bu. Apapun yang ada di rumah itu, ya kita bisa ikut menikmatinya. Kita bisa tinggal di situ, kita bisa menikmati semua yang ada di rumah itu. Kalau kita tahu bahwa kita juga sebagai anak Allah, kita tahu status kita sebagai anak Allah, harusnya kita itu bisa menikmati semua berkat, semua yang Tuhan punya itu kita bisa menikmati. Kalau kita tahu, artinya kita nggak perlu takut nggak punya uang, kita nggak perlu takut, nggak perlu minta-minta berkat, kita tinggal menikmatinya. Waktu kita tahu status kita sebagai anak Allah. Sekarang kita buka di Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12, tolong dibacakan ya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Amin, terima kasih. Jadi pada waktu kita percaya kepada Tuhan Bapa kita, maka Ia itu memberikan hak kita untuk menjadi anak-anaknya kan. Pada waktu apa? Kita percaya. Kemudian kita buka di Roma 8 ayat 14 sampai 17. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Tolong dibacakan ya. Roma 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Amin, terima kasih. Jadi, waktu kita ini dipimpin oleh Roh Allah, maka kita itu jadi anak Allah. Dan juga kan tadi dibilang, waktu kita percaya, maka kita diberi hak untuk menjadi anak Allah. Nah, kalau dalam terjemahan versi Allah yang hidup ya,
Dikatakan seperti ini. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Maka kita tidak usah menjadi seperti hamba yang membungkuk-bungkuk ketakutan. Tetapi kita harus berlaku seperti anak Allah sendiri, yang diangkat menjadi anggota keluarganya dan memanggil dia Bapa. Jadi waktu kita tahu bahwa kita itu adalah anak Allah, maka dikatakan kita itu nggak usah jadi seperti hamba, tapi kita itu harus berlaku seperti anak Allah. Nah, dan juga dikatakan waktu kita dipimpin Roh Allah, kita sudah diangkat menjadi anggota keluarganya, anggota keluarga surga. Nah, bedanya hamba itu sama anak, kalau anak itu kan bapak kita kaya, kita sebagai anaknya, otomatis kekayaan bapak itu menjadi milik kita. Tapi kalau hamba kan belum tentu. Itu bukan milik kita malah. Sekarang kita buka di dalam Galatia 4 ayat ke-7. Galatia 4 ayat ke-7. Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Amin. Amin. Jadi kita harus sadar ya, bahwa status kita itu adalah bukan hamba, tetapi anak. Dan kita itu adalah ahli waris. Jadi segala milik Bapak, milik kita juga kan. Karena derajat anak itu lebih tinggi daripada hamba. Nah, di dalam Alkitab itu ada diceritakan tentang kisah dua anak. Anak bungsu dan anak sulung. Sekarang kita buka di Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Tolong dibacakan ya, Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan Pak 24. ketika ia pulang, Cukup 24 sampai 24 dulu ya. oh ya, Nah, terima kasih. Saudara tuh semua tahu kan cerita tentang anak bungsu kan. Di mana anak bungsu ini meminta warisannya lebih awal. Terus dia meninggalkan rumah untuk menjalani kehidupannya kan. Nah ini contoh ya anak kurang ajar lah ya. Masa bapaknya belum meninggal udah minta dibagi warisan. Nah kemudian setelah dapat nih warisannya, dia malah habisin hartanya yang diterimanya sehingga apa? Dia jatuh miskin kan, hidupnya melarat. Yang anak bungsu cari, yang anak bungsu lihat itu dari bapaknya itu cuman hartanya. Bagaimana nih cara ambil harta bapaknya supaya dia bisa bersenang-senang. Banyak anak juga ya,
Yang dipikirkan itu hanya harta bapaknya. Dia nggak melihat hal lain dalam hidup bapaknya, seperti ya mungkin hikmat bapaknya supaya mengelola bisnis, bagaimana bapaknya bisa sampai kaya seperti itu. Yang mereka lihat itu cuman harta bapaknya. Fokusnya cuma sama uangnya. Jadi akhirnya banyak yang tidak tahan lama dan malah jatuh miskin seperti anak bungsu ini. Itu sama seperti kehidupan kita dengan Tuhan juga. Fokus kita itu sama Tuhan, kita cuma fokus sama berkatnya Tuhan, sama tangannya Tuhan, sama pertolongannya Tuhan. Tapi kita nggak lihat, kita nggak fokus dengan pribadinya Tuhan, kuasanya Tuhan, karakternya Tuhan. Jadi banyak dari kita ini seperti anak bungsu ini. Nah, dikatakan kan tadi anak bungsu ini saking sulitnya itu, dia bekerja sebagai penjaga babi sehingga makan makanan babi. Kemudian dia teringat nih, oh bapakku itu kaya, orang pekerjanya banyak, makannya berlimpah-limpah. Tapi aku sendiri di sini mesti makan makanan babi. Kemudian kan anak bungsu sadar, ternyata betapa banyak nih orang upahan bapakku. Akhirnya dia memutuskan untuk balik ke rumah bapaknya. Waktu dia kembali, anak bungsu kan bilang, aku nih nggak layak nih disebut anak bapak. Udah, aku jadi orang upahan aja. Itu kan yang dalam pikiran anak bungsu. Tetapi waktu dia kembali, bapaknya itu berlari, merangkul dan mencium anaknya. Kemudian diberikan jubah yang terbaik, dipestakan. Bapaknya itu melupakan semua kesalahannya dan menerima dia kembali. Berapa banyak dari kita ini juga seperti anak bungsu ini. Kita pergi jauh dari Tuhan. Setelah habis-habisan, setelah gagal semua berantakan, kita baru kembali kepada Tuhan. Betul kan? Tetapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan itu Bapa kita yang baik. Dia itu menerima kita kembali seperti anak bungsu ini. Waktu kita juga merasa nggak layak untuk kembali kepada Tuhan. Tapi waktu saudara itu kembali kepada Tuhan, Tuhan itu bersuka cita apabila anaknya kembali. Tuhan melupakan semua kesalahan kita, bahkan menerima kita kembali. Jadi, kalau Bapa kita yang kaya, punya bumi dan segala isinya, kita sebagai anaknya itu juga bisa memiliki apa yang Bapa kita punya. Tapi sayangnya dari kita ini nggak tahu identitas kita sebagai anak Allah. Kemudian ada lagi tentang anak sulung. Coba kalian buka di Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Tolong dibacakan ya. Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Amin. Nah, anak sulung ini selalu tinggal sama bapaknya. Dia nggak seperti anak bungsu keluar. Jadi apapun yang bapaknya punya, dia tinggal sama bapak itu harusnya dia bisa ikut menikmati kan. Semua kekayaan bapaknya. Tapi waktu anak sulung ini lihat adiknya pulang, nah adiknya yang udah minta warisan, dia foya-foya. Terus begitu sampai ke rumah, bukannya dimarahin sama bapaknya, malah dibuatkan pesta yang terbaik. Anak sulung ini jadi marah. Kan dia bilang gini, telah bertahun-tahun itu aku melayani Bapak. Belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi Bapak gak pernah tuh kasih aku anak kambing untuk aku bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi anak ini baru aja
habisin harta bapak malah dipestain. Tapi bapaknya berkata ini, anakku, engkau itu selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku itu adalah kepunyaanmu. Harusnya kan si sulung itu nggak perlu marah. Karena bapaknya bilang semua yang bapaknya punya, dia bisa pakai. Tapi dia itu nggak menyadari status dia sebagai anak bapaknya. Sehingga dia itu nggak bisa menikmati. Sama dengan kebanyakan dari kita. Kita tuh merasa kita sudah ikut Tuhan, kita sudah bertobat, kita nurut apa kata Tuhan, baca kitab tiap hari, nggak pernah lari kita dari Tuhan. Tapi kok kita nggak pernah dapat apa? Malah yang berdosa, kemudian dia balik bertobat, malah Tuhan itu bersuka cita, diberikan jubah yang terbaik. Banyak dari kita ini seperti anak sulung. Kita tinggal sama Bapa di surga, tapi kita tidak menikmati apa yang menjadi bagian kita tidak bisa menikmati harta Bapa kita. Karena kita itu nggak tahu status kita sebagai anak Allah. Kalau kita tahu status kita sebagai anak Allah, maka kita itu harus bertingkah laku, berpikir seperti anak. Nah, waktu kita tahu status kita sebagai anak Allah, maka kita itu nggak perlu hidup lagi di dalam perbudakan atau ketakutan. Kan di dalam Roma 8 ayat 15 kan dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu itu anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kalau dalam terjemahan yang bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan seperti ini. Sebab roh yang diberikan Allah kepada kalian tidaklah membuat kalian menjadi hamba, sehingga kalian hidup dalam ketakutan. Allah itu memberikan roh sehingga membuat kita menjadi anak. Kita tidak membuat kita lagi menjadi hamba yang hidup dalam ketakutan. Jadi waktu kita hidup dalam ketakutan, artinya kita adalah hamba, belum jadi anak. Nah, contoh misalnya, saudara ini seorang anak, bapak saudara kaya. Kan saudara nggak mungkin takut besok makan apa ya? Nggak mungkin kan? Misalnya pada waktu kita nggak punya makanan pun, pasti bapak kita kasih. Mana ada sih bapak yang mau lihat anaknya kelaparan? Pasti dikasih. Kalau kita anak, kalau hamba ya belum tentu. Jadi harusnya kita itu sebagai anak Allah, kita itu nggak hidup lagi di dalam ketakutan. Kalau kita masih hidup dalam ketakutan, artinya kita bukan anak, tapi kita hamba. Nah, bisa juga gini, aduh, kok saya merasa Tuhan itu nggak sayang ya sama saya. Artinya kita belum mengerti identitas kita sebagai anak. Loh, mana ada sih bapak yang nggak sayang anaknya? Semua bapak pasti sayang anaknya, walaupun mungkin caranya itu berbeda. Tapi semua bapak itu pasti sayang anaknya. Kita itu dicintai sama Tuhan. Tapi kalau kita mengerti identitas kita sebagai anak Allah, kita itu akan merasa diri kita aman. Waktu kita mengerti. Tapi kan kalau hamba itu atau budak, itu kan dia ada ketakutan. Aku menyenangkan hati Tuanku nggak ya? Aku dihukum atau tidak? Itu kalau hamba. Tapi kalau anak itu nggak seperti itu. Nah, waktu kita tahu identitas kita sebagai anak Allah, kita itu juga bebas dari roh yatim piatu. Nah, di dalam hidup, ketika kita tidak bisa percaya dengan status kita sebagai anak, itu bisa disebabkan karena kita ini dibelenggu oleh roh yatim piatu. Banyak dari kita tahu nih, iya kita anak Allah. Tetapi kita hidup seperti anak yatim piatu. Contoh, kita selalu merasa tidak aman. Ya hidup dalam ketakutan juga. Kita merasa sendirian, kita merasa kesepian. Biasanya ciri-ciri ya orang yang dibelenggu oleh roh yatim piatu, mereka itu suka merasa terasingkan, merasa bukan bagian dalam keluarga atau kelompok tertentu. Mereka suka menyendiri lah. Kemudian mereka itu suka bersaing untuk pembuktian diri. Bukan bersaing nggak boleh, boleh, tapi sehat, secara sehat. Bukan bersaing itu supaya untuk membuktikan diri kita, supaya kita lebih diterima oleh orang lain atau Tuhan. Ada orang yang gini, oh harus pelayanan, oh harus baca Alkitab, atau harus memberi persembahan yang besar, baru Tuhan sayang sama kita. Salah. Karena Tuhan itu sudah mencintai kita. Dia tidak melihat apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan, tapi Tuhan itu mencintai kita tanpa syarat. Itu agapenya Tuhan. Tapi waktu kita tahu nih, kita ini dicintai Tuhan,
itu otomatis kita mau melakukan apapun yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Contoh saudara ya, lagi jatuh cinta nih, pasti kan ingin melakukan apapun yang terbaik supaya menyenangkan hati pasangan saudara. Jadi waktu kita tahu di identitas kita sebagai anak, kita nggak perlu bersaing untuk pembuktian diri kita, membuktikan diri kita supaya kita lebih dicintai Tuhan. Kita itu sudah dicintai Tuhan. Nah, orang itu yang terikat dengan roh yatim piatu, dia itu meragukan kuasa Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupannya, dalam situasi apapun. Kita itu akan cenderung untuk lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri daripada mengandalkan Tuhan. Kemudian kita juga nggak percaya bahwa Tuhan itu sudah mengampuni dosa-dosa kita. Jadi bawaannya kita itu merasa nggak layak terus. Jadi waktu kita berdosa nih, kita bersalah, kita datang minta ampun kepada Tuhan. Itu selalu ada intimidasi. Kita selalu merasa tidak layak. Atau, aduh aku habis berbuat dosa nih. Doaku tuh didengar Tuhan gak ya? Itu ciri-cirinya. Nah orang yang nggak tahu sebagai statusnya sebagai anak Allah, bisa juga karena tidak punya figur ayah atau figur orang tua di dalam hidupnya. Bukan artinya tidak ada ayah secara fisik ya. Secara fisik mungkin ayah bisa ada, tapi tidak berfungsi. Misal ayah itu nggak punya waktu untuk anaknya, dia nggak pernah peluk anaknya, nggak pernah memberi contoh kepada anaknya, tidak menjadi contoh yang baik, atau anak yang nggak pernah diajari, itu ayah yang tidak ada figur ayah secara psikologis. Nah ini juga yang membuat kita itu susah buat percaya kalau kita itu anak Allah. Nah kebanyakan biasanya orang seperti ini akan cenderung sulit menahan emosi, menjadi pemberontak. Kadang kita menjadi sulit bersosialisasi atau bergaul baik dengan hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan orang lain. Ini bisa juga menyebabkan kita itu menjadi kurang percaya diri. Dan salah satunya kita itu susah punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita itu nggak percaya kalau kita itu dicintai Bapa. Karena ada dalam pikiran kita itu Bapa di dunia aja jahat. Berarti apakah Bapak kita di surga yang tidak kelihatan itu baik? Ini kita nggak bisa percaya itu. Ini saya alami bertahun-tahun. Saya punya ayah secara fisik ada, gitu walaupun jauh. Tapi secara psikologis nggak pernah ada. Tidak ada figur ayah dah di dalam hidup saya, juga figur ibu. Ini membuat saya itu susah percaya Tuhan. Kalau baca Alkitab nih ya, oh saya anak Allah, udah itu cuma sekedar lewat. Itu cuma sekedar pengetahuan. Tapi saya itu nggak tahu status saya sebagai anak Allah. Saya itu merasa tidak disayang Tuhan, dan saya itu tidak bisa percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini membuat saya jujur jadi minder. Saya itu bekerja keras, pakai kekuatan saya sendiri, saya tidak pernah mengandalkan Tuhan. Bukan nggak pernah ya, mungkin tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Karena saya lihat Bapak saya di dunia itu, nggak pernah ada setiap saya membutuhkan pertolongan. Dia nggak pernah ada untuk menolong saya. Jadi di dalam pikiran saya, ya udah hidup itu berjuang sendiri, bertahan sendiri. Saya udah nggak bisa percaya yang namanya Tuhan itu sanggup menolong saya. Walaupun saya berdoa loh, setiap pagi itu saya berdoa Tuhan tolong saya. Tapi saya nggak bisa percaya. Itu cuma doa itu cuma sebatas kata-kata doang. Saya lakukan hidup itu pakai kekuatan saya sendiri. Walaupun saya udah Kristen loh, saya udah baca di Alkitab itu kayak lewat aja. Karena saya lihat di depan saya, Bapak saya di dunia tuh seperti itu. Bahkan ketika saya sudah mengampuni Bapak saya buat percaya Tuhan itu masih susah. Apa iya ya Tuhan sayang sama saya? Bahkan ketika saya udah berdoa nih, tapi doa saya belum dijawab Tuhan. Itu saya langsung, Tuhan itu emang gak pernah sayang saya. Tuhan itu cuma sayang sama orang lain. Itu dulu saya. Karena apa? Saya masih terikat dengan roh yatim piatu itu. Saya nggak tahu status saya sebagai anak Allah. Dulu itu saya punya seorang teman ya. Dia itu kita tuh sering sharing tentang Tuhan. Kita suka ngobrol lah tentang Tuhan. Jadi saya tuh heran sama dia. Kenapa dia itu begitu tahu kalau dia itu dicintai Tuhan. Misal ya, kalau dia mau makan kue gitu. Tiba-tiba Tuhan tuh gerakin temannya untuk ngirim dia. Itu aja tuh dia bisa cerita tuh dengan mata yang berbinar-binar dengan kayak orang jatuh cinta gitu loh sama Tuhan. Itu saya bingung. Kenapa ya?
Kok ini orang bisa ya tahu dicintai Tuhan itu seperti itu. Bahkan ya, kalau dia naik motor nih, misalnya dia lagi di jalan tiba-tiba dia mau pergi gitu ya, hujan, tapi begitu dia harus jalan gitu, tiba-tiba bikin terang, Tuhan itu buat terang, itu aja dia tahu itu tanda cintanya Tuhan buat dia. Saya bingung gitu, kenapa ya Tuhan? Kok ini orang teman saya ini bisa tahu bahwa dia itu sungguh dicintai Tuhan. Tapi kalau saya, bahkan pertolongan Tuhan yang besar pun, saya tetap merasa tidak dicintai Tuhan loh. Itu saya dulu. Tapi waktu saya sembuh dari yang namanya roh yatim piatu ini, saya tuh baru tahu, oh status saya itu sebagai anak Allah tuh luar biasa. Saya mulai bisa mengandalkan Tuhan. Saya tuh jadi nggak gampang curiga sama Tuhan. Apapun yang terjadi hal-hal kecil itu, saya tuh tahu saya itu sangat dicintai Tuhan. Nah, jadi saya itu bukan belajar gini, saya bukan percaya, tapi saya tahu, sampai saya tahu bahwa Tuhan itu Allah Immanuel tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa pulih? Hubungan kita dengan Bapa pulih. Kita buka di dalam Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Tolong dibacakan ya. Efesus 4 ayat berapa? Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Efesus 4 ayat 30 sampai 31. Iya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Amin. Amin. Saudara mau pulih? Mau hubungan saudara dengan Bapa di surga pulih? Amin. Buang semua kemarahan, buang semua kepahitan, belajar mengampuni orang tua kita. Semua orang yang menyakiti kita, orang tua kita, terutama ayah kita ya, atau ibu kita, belajar mengampuni mereka. Dan semua orang yang menyakiti kita, minta Roh Kudus ingatkan lagi siapa saja yang harus kita ampuni. Kita juga minta ampun kepada Tuhan karena selama ini kita marah. Dan kita juga berdamai dengan Tuhan, juga berdamai dengan keadaan kita. Karena kan di Roma itu dikatakan, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi saudara harus tahu apapun yang saudara alami itu, mungkin keadaan yang gak enak, mungkin masa lalu kita tidak baik, ujungnya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin saudara masih di dalam, mungkin ini perjalanan saudara dengan Tuhan, tapi Tuhan bilang ujungnya itu baik buat saudara. Walaupun saudara mengalami seperti ini, Tuhan itu sanggup memutarbalikkan, mereka-rekakan keadaan kita. Tuhan buat semua itu menjadi baik. Nah, kita itu juga harus memutuskan. Selain kita mengampuni, kita harus juga memutuskan untuk percaya bahwa Tuhan itu Bapa kita dan kita itu anaknya. Di dalam Matius 10 ayat 29 sampai 31 dikatakan seperti ini, saya bacakan aja. Bukankah burung pipit itu dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Kalau dalam terjemahan TPT-nya ya, dikatakan seperti ini ayat 30-nya. Jangan khawatir karena Bapamu itu bahkan sangat peduli pada detail terkecil dalam hidupmu. Itu loh Bapa kita. Dia itu sangat peduli pada detail terkecil, hal terkecil apapun dalam hidup saudara. Bapak itu sangat peduli. Jadi mulai sekarang belajar percaya bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Dan Amin. kita anak yang dicintai Tuhan. Kemudian kita itu harus ubah cara pandang kita. Ubah paradigma kita. Bagaimana caranya? Kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita mengizinkan firman itu menegur kita dan mendidik kita. Kan di dalam 2 Timotius itu dikatakan ya. Kalau dalam terjemahan mudah dibaca dikatakan seperti ini. Semua kitab suci diberikan oleh Allah. Gunanya itu untuk mengajar dan menunjukkan kepada orang yang salah dalam hidupnya.
berguna untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan cara hidup yang benar. Jadi firman Tuhan itu menegur kita, mengoreksi kita. Semakin kita banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka itu semakin membantu kita itu mempunyai cara pandang yang benar tentang Tuhan. Dan semakin kita isi hidup kita dengan firman, semakin kita ditegur, dikoreksi, kita akan mempunyai paradigma yang baru, cara pandang yang baru. Kemudian kita itu harus memperkatakan firman sampai keadaan kita berubah. Perkatakan firman untuk membalikan keadaan. Misalnya, saudara merasa tidak dicintai Tuhan, perkatakan terus, saya itu dicintai Tuhan. Saya tuh milik kesayangannya Tuhan. Saya tuh berharga di mata Tuhan. Itu yang saudara perkatakan. Kenapa saudara harus perkatakan? Karena ada kuasa di dalam, ada kuasa penciptaan di dalam perkataan saudara. Tuhan itu menciptakan dengan berfirman, dengan memperkatakan firman. Dari tidak ada terang menjadi terang. Karena kan kita itu diciptakan segambar serupa Allah ya. Jadi apapun yang Bapa kita lakukan, kita itu bisa melakukannya bahkan jauh lebih besar. Jadi kalau saudara dengan memperkatakan firman, Tuhan itu menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada dalam saudara, dalam hidup saudara, rasa tidak dicintai, perkatakan terus. Karena Tuhan itu sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, pada waktu kita terus memperkatakan firman, itu akan membuat kembalikan keadaan dalam hidup kita. Jadi waktu kita tahu nih status kita sebagai anak Allah, maka dikatakan dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan bahwa kita juga adalah ahli waris. Maksudnya kita ini orang yang berhak menerima janji Allah. Nah, waktu kita tahu nih bahwa kita anak Allah, kita itu berhak menerima semua janji Allah yang ada dalam Alkitab ini. Kalau di dalam terjemahan versi Allah Hidup ya dikatakan, karena kita ini anaknya, maka kita akan ikut memiliki harta kekayaannya. Nah, semua yang Bapa miliki kita juga ikut memilikinya waktu kita tahu bahwa kita itu anak Allah. Kita hidup sebagai anak Allah. Yang kita miliki itu bukan hanya berkatnya doang, bukan hanya kekayaan, tapi semua kuasa. Kuasa apa? Kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kuasa untuk mengusir setan, dan semua otoritas kita juga milikinya. Karena semua yang Bapa kita miliki, kita ikut memilikinya waktu kita tahu bahwa kita adalah anak. Jadi saudara harus tahu dan sadar bahwa saudara dan saya itu adalah anak Allah. Amin. Sebagai anak Allah kita itu nggak perlu takut. Nggak perlu takut nggak punya uang, nggak perlu takut nggak bisa makan, takut tidak dicintai, takut tidak diterima. Kita nggak perlu takut. Karena sudah tidak ada lagi ketakutan. Walaupun kita punya Bapa yang tidak sempurna di dunia ini, tapi kita punya Bapa di surga yang sangat mencintai kita. Karena kita itu anaknya. Nah, bertahun-tahun saya juga nggak bisa percaya kalau saya itu dicintai Tuhan. Nah, jadi waktu saya mengerti keberadaan saya ini sebagai saya ini nggak bisa percaya sebagai Tuhan itu Bapa saya minta Tuhan itu menyembuhkan saya. Tapi saya mau sembuh. Nggak enak ya hidup itu kayaknya sendirian gitu, berjuang sendiri. Tapi waktu Tuhan itu menyembuhkan saya, hubungan saya dengan Tuhan pulih, saya tuh jadi tahu Tuhan itu nggak pernah sekalipun meninggalkan saya. Saya jadi tahu rasanya dicintai oleh Bapa itu seperti itu. Dan waktu Tuhan itu mengalirkan kasih-Nya kepada saya, hidup itu jadi lebih ringan. Karena saya tahu Tuhan itu selalu bersama saya. Dan waktu Tuhan mengalirkan kasih-Nya, kita itu bisa menyalurkan kasih itu kepada orang lain. Ya kan? Nah, kalau saudara minta Tuhan untuk menyembuhkan, mulailah dengan saudara itu belajar mengampuni orang yang menyakiti saudara. Belajar percaya bahwa Tuhan itu mencintai saudara. Ubah itu cara pandang saudara. Dan saudara itu harus memperkatakan firman bahwa aku ini dicintai Tuhan. Aku disayang Tuhan. Kemudian terakhir kita buka di Mazmur ya. Mazmur 139 ayat 1 sampai 10. Mazmur 139 ayat 1 sampai 10. Tolong dibacakan ya. Mazmur 139 ayat 1 sampai 10. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri.
Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Amin. Amin, cukup. Ya. Nah, ayat ini kan berkata ya, Tuhan itu di sana. Kalau aku ke langit, Tuhan di sana. Bahkan aku di dunia orang mati pun, engkau juga di sana. Jadi kemanapun kita pergi ya, Tuhan itu selalu bersama kita. Tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, dalam hidup kita, tidak ada yang pernah yang ada yang kebetulan. Semua itu ada dalam kendali Tuhan. Kalau semua ada dalam kendali Tuhan, apa yang kita perlu takutkan? Kita cuma tidak menyadari bahwa kita itu begitu dicintai oleh Tuhan. Kan dikatakan gini, kemana aku dapat pergi dari menjauhi rohmu. Artinya kan roh Tuhan selalu bersama kita. Kita itu nggak bisa lari kok dari hadapan Tuhan. Ya kan? Jadi kemanapun kita pergi, Tuhan itu selalu bersama kita. Hari ini Tuhan itu mau menyembuhkan kita. Tuhan mau memulihkan hubungan saudara dengan Tuhan. Sehingga saudara tahu bahwa saudara itu dicintai Tuhan dan saudara tahu status saudara sebagai anak Allah. Dan supaya saudara itu bisa menikmati semua janji-janji Tuhan. Semua yang menjadi bagian saudara. Tapi saudara belajar mengampuni dan memperkatakan firman. Ubah cara pandang saudara. Dan saudara akan lihat bahwa tidak ada lagi ketakutan dalam hidup saudara. Karena Tuhan itu sudah mencintai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir ya. Dalam nama terima Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat kami tahu Tuhan, kami itu dicintai Tuhan. Buat hubungan kami dengan Bapa kami di surga menjadi pulih Tuhan. Kami tahu kami anak yang dicintai Tuhan. Engkau tidak pernah menolak kami Tuhan. Tapi Engkau selalu Tuhan menunggu kami untuk berbalik kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi benih yang ditabur itu Tuhan akan berbuah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, Engkau ambil alih Tuhan. Semua ada di dalam kendali tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat yang ada di lapas Kebakuri. Buat mereka mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Buat mereka mengalami kasih-Mu sekali lagi ya Tuhan. Buat mereka tahu bahwa dimanapun mereka berada, mereka sangat dicintai itu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan, biar Roh Kudus Engkau yang terus bekerja di dalam kehidupan mereka. Engkau yang terus memberi nasihat yang ini. Tuhan, aku berdoa juga untuk saudara Hasan yang akan pulang Tuhan, sebentar lagi Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang menjaga hidupnya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah menolak dia Tuhan, tapi Engkau selalu dekatmu Tuhan, menerima Hasan Tuhan. Apapun yang dia kerjakan di luar Tuhan, Engkau yang menuntunnya Tuhan, Engkau yang membimbingnya Tuhan. Apapun yang dia buat, Tuhan buat berhasil dan buat dia terus melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup mereka. Mari sekarang kita terima berkat, mari kita berdiri terima berkat ya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.